Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Mari kita lanjutkan kajian kita terkait dengan bagaimana kita mengelola harta di dalam keluarga. Jadi tata kelola ini sangat diperlukan sekali, karena ibaratnya perahu. Kalau perahu atau kapal itu tidak ada airnya, maka perahu itu tidak bisa berjalan. Nah, untuk itulah harta itu gambaran seperti perahu dan air yang tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk itulah khususnya ibu sebagai kepala rumah tangga di sini sedikit banyak mengerti tentang manajemen, ya, bahasa ilmiahnya, atau tata kelola di dalam keuangan keluarga. Nah, apa harta yang kita peroleh itu tentunya yang pertama dari hasil usaha yang dihalalkan. Yang kedua, ada yang tanpa diawali dengan usaha, misalnya dapat harta waris, ya, kemudian dapat hadiah dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah maka Islam memberikan aturan, ya, bagaimana dalam kita memahami bahwa berkali-kali Allah mengistilahkan kata infak, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, jadi menggunakan kata infak artinya harta yang kita miliki itu bagaimana mendistribusikan. Jadi infak itu dari kata anfaqah, artinya kegiatan membelanjakan. Maka di sini dibagi dua. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Nah, infak yang wajib itu yang bagaimana? Yang wajib itu tentunya sesuatu yang harus kita keluarkan. Yang pertama adalah nafkah. Nah, siapa yang berkewajiban memberikan nafkah? Yang pertama adalah ayah kepada anak-anaknya, kemudian suami kepada istri, ada saudara laki-laki, ini yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Kemudian yang kedua, apabila kebutuhan dari keluarga itu sudah terpenuhi, tentunya ada kewajiban yang kedua, yaitu zakat. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah khusus di bulan suci Ramadan yang berkaitan dengan makanan pokok yang dimakan. Kemudian yang ketiga, nah selain itu ada kewajiban yang diabaikan. Yang pertama adalah kewajiban yang terkait dengan kita harus membayar, ya, sebagai ganti, ya, seperti fidyah bagi orang yang tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa, ya, karena memang lemah dan tidak mungkin bisa mengganti di hari lain, maka gantinya adalah harta, yaitu memberikan fidyah yang sekiranya cukup untuk dimakan, untuk jatah makan buka dan sahurnya orang miskin yang berpuasa, yang sholat. Nah, ini tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Kemudian yang ketiga adalah kafarat. Kafarat itu melanggar terhadap hukum-hukum Allah yang tentunya memerlukan harta. Ya, seperti sumpah. Orang yang bersumpah kemudian dia akan mencabut sumpahnya, maka harus membayar kafarat. Nah, kafaratnya apa? Ya, sebagai denda, yaitu memberi makan fakir miskin, ya, atau pakaian untuk 10 orang. Jika tidak sanggup, maka gantinya adalah puasa 3 hari berturut-turut. Jadi banyak yang berkaitan dengan masalah kafarat, hubungan suami istri di siang hari, kemudian berbuka puasa tanpa sebab, maka ini ada
kafaratnya. Kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Yang kedua, harus diganti. Kalau tidak punya dana, maka diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak kuat puasa, kembali ke membayar fidyah, memberi makan 60 fakir miskin. Kenapa? Karena 2 bulan gantinya. Ya, kemudian ada lagi dalam kegiatan ibadah haji, ketika ada hal-hal yang pelaksanaan yang kemudian tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah, atau ada penggantinya bagi yang tidak memiliki kesanggupan seperti haji tamattu, membayar dam, ya, dengan menyembelih seekor kambing, ya, itu dam, itu harus dibayar. Nah, puasa itu dilakukan jika seseorang itu tidak memiliki harta. Kemudian ada lagi yang namanya dia ganti rugi. Ketika seseorang dihukum, ya misalnya sudah ada pelaksanaan hukum mati, dia harus dibunuh, kemudian ada peluang ketika keluarganya memaafkan, kemudian membayar denda sesuai yang disepakati, ya, yang ditentukan, maka hukuman itu bisa diganti. Itu namanya dia. Jadi kalau membunuh tidak sengaja, itu hanya membayar kafarat, seperti kafarat hubungan suami istri di siang hari, ya. Kemudian yang berikutnya yang wajib adalah nadar. Jadi kalau seseorang sudah bernadar, maka dia harus kewajiban untuk membayar. Nah, mulai dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan nafkah keluarga, itu banyak orang yang meremehkan ketika dalam posisi si istri dalam proses untuk perceraian, ya. Itu biasanya nafkah sudah di stop oleh suaminya. Kemudian nafkah di masa iddah tidak diberikan juga oleh seorang suami, ya. Ada yang masih menjadi suami istri tapi hak-hak istri tidak dipenuhi, hak anak tidak dipenuhi. Nah, ini menjadi hutang kepada Allah. Sehingga kalau meninggal dunia, man mata wa alaihi siyamun, ya, soma'an waliyu, menjadi hutang bagi keluarganya kalau tidak dibayar. Jadi perempuan itu diharapkan sebagai kepala rumah tangga, suami sebagai keluarga untuk membimbing supaya tahu bagaimana cara mendistribusikan harta itu. Yang kedua adalah infak sunnah. Infak sunnah itu yang seringkali disebut sedekah. Sebenarnya sedekah itu bukan hanya harta. Namanya sholat, puasa itu juga disebut dengan istilah sedekah. Jadi suatu perbuatan yang memang membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka sedekah yang berkaitan dengan harta di luar kewajiban itu termasuk infak sunnah. Nah, ini para pengelola, ya, seperti amil zakat itu juga harus tahu. Kenapa? Karena kalau zakat sasarannya siapa, fidyah itu sasarannya siapa, ya tentunya orang miskin yang berpuasa, yang sholat. Nah, kafarat itu siapa, yang berhak itu juga harus tahu. Nah, kemudian yang infak sunnah selain sedekah ada hadiah. Kalau hadiah itu karena prestasi atau karena rasa hormat, ya. Misalnya ada orang yang secara ekonomi sebenarnya lebih di bawahnya, tapi ingin memberikan hadiah kepada orang yang telah berjasa, ya, di dalam hidupnya. Nah, ini dibolehkan. Rasulullah menerima yang namanya hadiah, ya. Kemudian juga ada wakaf, ada kurban, ada akikah, ada hibah. Itu semuanya termasuk kategori sunnah yang tentunya tidak diatur secara detail. Nah, ketika tidak melakukan, maka ini tidak menjadi hutang kepada Allah. Tapi yang infak wajib itu ketika tidak mampu membayar, maka itu menjadi hutang kepada Allah. Ya, jadi mari hal-hal yang kita biasa tidak begitu peduli terhadap persoalan ini, ya, di dalam keluarga. Suami hendaknya mengajarkan istrinya, kemudian si istri juga harus tahu bagaimana memanage keuangan di dalam keluarga itu, mana yang wajib posnya untuk kewajiban, mana yang untuk yang sunnah. Dan juga pentingnya di dalam tata kelola ini agar supaya kita tidak termasuk yang israf dan berlebihan,
ya di dalam melaksanakan membelanjakan harta, dan juga tidak boleh kikir. Yang nggak boleh kikir itu yang mana? Untuk melaksanakan kewajiban. Ya memang misalnya si istri yang dicerai oleh suaminya memang nggak nagih, tapi nanti di akhirat akan menjadi urusan antara satu dengan yang lainnya. Barangkali ini mudah-mudahan dengan tambahan pengetahuan maka hidup kita semakin menuju kepada ridho Allah itu semakin tinggi. Ya, akhirnya ya kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.